Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Alfonso Solanara, NRP 22232763, kelas A semester 2, prodi D3 Reka Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi sistem endokrin yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu Hendrik Widiharto, SKPNERS, MPD. Sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin yang pertama ada hipotalamus, kedua ada pineal, ketiga ada hipofisis, keempat tiroid, kelima paratiroid, keenam timus, ketujuh adrenal, kedelapan pankreas, 9 ovarium, dan yang ke-10 testis. Ini cara kerja mekanisme endokrin. Target organ yaitu meliputi kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal atau suprarenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad atau testis dan ovarium. Gambar target organ. Yang pertama, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua lobus. Hormon yang dihasilkan hormon tiroksin, hormon biodoktronin, hormon kalsitonin. Hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau tiroksin yang mengandung iodium. Fungsi secara umum yaitu fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kedua, biodoktronin yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan saraf. Ketiga, kalsitonin yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara mempercepat absorpsi kalsium oleh tulang. Regulasi hormon tiroid. Kelenjar tiroid dikontrol oleh hormon tropik atau thyroid stimulating hormon tryptophan yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari anterior. Sebaliknya, hormon tropik memberikan makanan ini sekresinya juga dikontrol sebagai tropin releasing hormon yang disekresikan oleh hipotalamus. Ini regulasi hormon tiroid. Hipersekresi hormon tiroksin atau hipertiroidisme. Gravis, diesis atau morbus decidens. Antibodi di dalam badan menyebabkan tiroid membesar dan mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan. Periodicitis atau tiroid bengkak. Toxic nodule ventri. Terlalu banyak
sekresi hormon tiroid atau hipotiroidisme, kretinisme atau kerdil terjadi pada masa kanak-kanak. Cirinya penderita tidak dapat mencapai pertumbuhan fisik dan mental normal. Yang kedua ada kelenjar paratiroid atau kelenjar pondok. Terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar pondok, merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur yaitu berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya tulang, ginjal, dan gigi tiroid. Hipersereksi hormon paratiroid. Hiperparahormon, kelainan pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal dan mudah patah. Kelebihan kalsium yang diekskresikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Hiposekresi hormon paratiroid. Hipoparathyroid terjadi gejala kelenjar tiroid atau tetani. Yang ketiga ada kelenjar tinus, terletak di samping rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan hormon timosin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi darah putih yang disebut limfosit atau sel, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan alami. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penumbuhan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan, dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal, kelenjar suprarenalis, adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan madula adrenal atau bagian dalam. Kelenjar korteks atau luar adrenal menghasilkan hormon. Yang pertama glukokortikoid, contoh aldosteron. Fungsi mempertahankan keseimbangan kadar dengan cara meningkatkan kadar dan air darah dan menurun kadar dalam darah. Glukokortikoid khususnya kortisol, fungsi regulasi metabolisme glukosa dan molekul organik lainnya, resistensi terhadap stres, dan counter respon inflamasi. Gonadotropikoid menghasilkan sel steroid atau estrogen dalam jumlah yang tidak signifikan. Kelenjar medula atau dalam adrenal menghasilkan hormon
epinefrin, adrenalis, dan norepinefrin atau noradrenalin. Hormon epinefrin dan norepinefrin stimulasi langsung oleh staf simpatik. Fungsinya yang pertama itu meningkatkan laju perombakan glikogen dalam mati dan otot rangka. Yang kedua, meningkatkan pelepasan glukosa ke dalam darah. Ketiga, merangsang pembebasan asam lemak dari sel-sel lemak untuk energi sel. Yang keempat, berpengaruh pada kerja sistem kardiovaskular, meningkatkan denyut atau volume darah, respirasi, melebarkan bronkolus paru-paru. Produksi peningkat pada saat terjadi stres dengan cara yaitu meningkatkan debar jantung, konstriksi pembuluh darah pada kulit, kontraksi limpa atau split, merubah glikogen menjadi glukosa, menurunkan produksi enzim pada organ pencernaan, dan yang keenam berkering. Hipersekresi hormon kelenjar adrenal. Cushing syndrome, penderita mengalami peningkatan tekanan darah dan gula darah akibat pengeluaran hormon kortisol yang berlebih. Gejala yang ditunjukkan pada penderita: lengan dan kaki tampak ramping, tetapi bagian tengah tubuh mengalami timbunan lemak, jaringan lemak yang meningkatkan di area pinggang, punggung atas, antara bahu dan wajah sehingga wajah tampak bulat, pipi bengkak dan terdapat bercak merah, streak mark merah atau ungu yang umumnya ditemukan pada perut, dekat ketiak dan di sekitar payudara dan paha. Jerawat, kulit tipis yang mudah memar pada wanita, siklus menstruasi menjadi tidak teratur serta mengalami rambut wajah dan tubuh yang lebih tebal dari biasanya. Sedangkan pada pria mengalami penurunan libido dan menurunnya kesuburan. Hiposekresi hormon kelenjar adrenal. Addison's disease. Gejalanya berupa hipoglikemia atau kadar gula darah menurun, gangguan pembentukan glukosa oleh jaringan atau gluconeogenesis, penurunan kadar glikogen liver atau hati yang menjadi cadangan glukosa dalam tubuh. Sekian dan terima kasih.